Kembali di Corporate Action, pemirsa, AirAsia Indonesia mengaku menghadapi kendala besar di tengah pandemi. Kita akan membahas kondisi dan prospek bisnis AirAsia Indonesia bersama Head of Research Panin Sekuritas, Niko Lawrence. Selamat pagi, Mas Niko. Hai Mbak. Ya, ini kalau kita melihat kondisi AirAsia Indonesia, mungkin kalau selama pandemi tidak hanya AirAsia saja yang terdampak, terpukul oleh pandemi, hampir seluruh maskapai lokal begitu ini merasakan hal yang sama. Tapi kalau Anda melihat dari AirAsia Indonesia sendiri seperti apa? AirAsia Malaysia sudah cukup menutup penerbangan mereka, bahkan Jepang tidak disangka-sangka juga menutup flight mereka juga begitu. Seperti apa sebenarnya kondisi kalau AirAsia Indonesia sendiri Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya trennya sama ya kayak di industri penerbangan. Jadi kalau kita lihat buat kayak earnings release buat yang AirAsia, revenue itu turun sampai 50% ya, sampai di first half tadi. Lalu kalau kita lihat dari sisi passenger carriage itu turunnya juga sekitar 50 sampai 55%. Jadi tren di industri ini juga translating ke AirAsia ini sendiri. Nah, makanya apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya mereka dominannya itu banyak di rute internasional ya, itu 52%. Buat yang domestiknya 48%. Nah, jadi rute internasional ini kalau lagi ada pandemik, itu tuh benar-benar kena hit signifikan. Karena bisa dibilang beberapa rute penerbangan itu ditutup ya. Jadi kalau kita lihat kan kalau dari mereka itu currently punya sekitar 18 buat yang rute 24 rute internasional, itu semuanya kena hit. Jadi mereka cuma beberapa 5 rute internasional doang yang dibuka. Contohnya kayak buat yang Kuala Lumpur sampai KL sampai Jakarta, lalu KL Surabaya gitu. Jadi cuma 5 rute internasional. Jadi ini benar-benar kena hit sih buat AirAsia. Itu pun juga warga plus 62 ini juga masih belum diizinkan untuk berpergian ke luar negeri begitu. Berarti hantamannya ini lebih besar dirasakan oleh AirAsia Indonesia saat ini untuk domestik atau dari penerbangan luar negeri atau seperti apa gambarannya, Mas Tiko? Iya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya cukup signifikannya itu lebih kena ke internasional ya, karena itu sebenarnya porsi yang paling besar. Makanya kalau dari sisi strategi AirAsia ini sendiri pun sebenarnya bakal lebih meningkatkan portion yang buat domestiknya, karena kalau domestik ini kan sebenarnya dari sisi regulasi itu lebih nggak ketat ya dibandingkan dari sisi internasional. Apalagi kalau dari sisi demand, kita lihat mereka banyak strategi sih buat revenue diversification. Salah satunya modelnya charter flight. Jadi itu model yang kayak penerbangan itu jadi memitigasi buat yang commercial flight-nya. Lalu buat yang kedepannya juga dari sisi revenue, mereka tuh udah bergerak ke kargo. Jadi kalau kita lihat di semua segmen yang lain itu mengalami penurunan, cuman kalau dari segmen kargo ini masih positif. Jadi itu yang sebenarnya memitigasi dari sisi revenue-nya buat AirAsia itu sendiri. Jadi in overall cuman kita lihat tren buat pendapatan ini di third quarter juga masih akan lemah sih ya, Mbak. Berarti beralih ada opsi lain beralih ke logistik carrier begitu ya. Kalau dari sisi aksi korporasi yang rencananya akan melakukan right issue tapi akhirnya ditunda, apakah ini jadi langkah yang bijak dilakukan oleh AirAsia Indonesia? Kalau kita lihat sebenarnya rights issue poinnya dua sih ya. Pertama adalah kan mereka pengen meningkatkan porsi yang buat masyarakat ya. Karena kan currently free float-nya masih rendah di bawah 7,5%. Jadi itu poin yang pertama. Dan itu salah satu pertimbangan dari bursa itu juga melakukan suspend ya buat yang AirAsia currently. Yang kedua sebenarnya ini akan memperkuat dari sisi permodalan ya rights issue ini. Jadi kalau ibaratnya subscription-nya cukup besar, ini akan improve dari mereka punya neraca. Karena kita tahu ya, buat AirAsia ini currently tingkat utang debt levelnya itu juga lumayan besar. Jadi itu yang sebenarnya kalau ini ada delayment, ini transformasi buat struktur permodalan itu nggak terlalu positif ya. Baik, artinya ini juga cukup jadi dilematis bagi perusahaan karena sebenarnya mereka membutuhkan suntikan dana segar dari rights issue, namun mereka pilihannya adalah harus menunda terlebih dahulu begitu ya, Mas Niko? Betul, Mbak. Kalau untuk fundamental AirAsia, kalau tadi kita sempat membahas bahwa emiten-emiten penerbangan ini juga sama-sama terhantam oleh pandemi. Tapi kalau untuk AirAsia sendiri, khususnya AirAsia Indonesia, begitu secara fundamental seperti apa, Mas? Kalau kita lihat buat aviation sector itu sebenarnya masih lemah ya trennya ya. Kalau kita lihat buat Garuda pun, lalu dari sisi AirAsia pun itu trennya masih lemah. Karena sebenarnya kan ekspektasi ini adalah dari sisi seat load factor ya atau SLF gitu ya. Jadi kalau kita lihat buat load factor, ini kayak yang benar-benar kena hit ya dari periode April sampai Juni itu baru 42%.
Padahal di periode yang sama tahun lalu, itu buat seat load factor itu 82%. Ya. Dan apakah bisa kembali ke 82%? Enggak juga, karena sebenarnya dari pemerintah pun membatasi dari sisi load factor itu 70%. Kemarin di PSBB awal itu sekitar 50%. Jadi capacity ini sebenarnya belum benar-benar Belum kayak pulih membaik begitu ya. signifikan. Oke. Betul, belum membaik signifikan dari sisi kapasitinya. Cuma sih sebenarnya kalau kita lihat di global ya, buat yang AirAsia kayak contohnya di Thailand, lalu kalau kita lihat di Malaysia, itu mereka udah meningkatkan, mereka punya capacity ya, maksudnya dari sisi jumlah pesawat dan juga seat available-nya ya. Oke. Dan itu harapannya sebenarnya akan translasi ke permintaan sih. Oke, mungkin berpengaruh juga travel bubble yang ada di negara-negara tertentu itu bisa mendorong seperti apa penerbangan atau airlines ini bisa bangkit meskipun dihantam pandemi begitu mungkin ya. Kalau dari tadi kita berbicara bahwa saham dari AirAsia sendiri ini masih sedikit begitu dimiliki oleh publik. Anda melihatnya seperti apa? Apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi itu? Sementara kalau kita tahu AirAsia ini juga salah satu airlines yang cukup diminati begitu sebagai low cost carrier. Iya, jadi emang ini sebenarnya lebih ke pertimbangan dari sisi manajemen sih ya. Jadi apakah mereka mau melepas ibaratnya outstanding shares-nya sekarang itu ke publik gitu ya. Karena sebenarnya dengan ibaratnya kalau seandainya kan kita juga punya regulasi ya. Kalau ibaratnya 40% buat ada free float kepemilikan, itu translation itu dapat tax yang lebih rendah. Nah, jadi ini sebenarnya balik lagi ke kebijakan company-nya sih ya. Oke. Cuma sih sebenarnya kalau in overall, kalau dari sisi market demand, investor itu nggak terlalu fokus buat company-company yang sebenarnya cyclicality-nya cukup tinggi ya. Jadi kan aviation ini erat banget related sama pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi growth, itu income level bagus, jadi bisa dibilang dari sisi wisata atau perjalanan bisnis itu bakal positif. Cuman kalau market yang ibaratnya ekspektasi pertumbuhan ekonominya masih akan lemah, jadi demand dari sisi aviation ini juga sangat turun ya. Jadi itu yang sebenarnya masih jadi concern utama dari investor ya. Oke, karena memang sangat berkaitan erat begitu dengan kondisi ekonomi begitu ya. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Mas Niko tetaplah bersama kami, pemirsa. Dialog Corporate Action akan kembali usai jeda. Pemirsa, PT AirAsia Tbk adalah salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia. Rekan Ahmad Rodi akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan, Dodi. Ya, Cakri dan juga pemirsa, kendati perusahaan publik PT AirAsia Indonesia Tbk sangat sedikit mengalokasikan sahamnya untuk publik. Kita simak datanya, dan pemirsa ini adalah profil dari PT AirAsia Indonesia Tbk. Kode sahamnya adalah CMPP. Mereka melantai atau pencatatan pada 8 Desember 1944. Papannya pengembangan, kemudian untuk bidang usahanya adalah jasa, konsultasi bisnis dan manajemen, perdagangan umum. Sementara sektornya adalah infrastructure, utilities, and transportation, subsektornya adalah transportation. Selanjutnya kita lihat, ini dia tadi kita sebutkan pemegang saham AirAsia Indonesia hanya 3 pihak saja. Yang pertama adalah PT Versindo Nusa Perkasa, 5,25 miliar lembar saham atau 49,16%. Kemudian AirAsia Investment Limited, 5,26 miliar lembar saham atau 49,25%. Dan masyarakat hanya 169,95 juta lembar saham atau 1,59%. Kemudian kita juga bisa lihat ini adalah anak usaha dari AirAsia Indonesia, PT Sentris Metro Sarana, jenis usahanya angkutan, kemudian PT Multi Mekar Lestari, bergerak di bidang trading, kemudian PT Rimau Shipping, angkutan, PT Triasa Mega Perkasa, angkutan, dan terakhir PT Faya Interpersada, juga angkutan. Ya, demikian Cakri informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Dodi untuk informasinya terkait seperti apa dari AirAsia Indonesia. Kembali ke narasumber saya, Mas Niko. Mas Niko, tadi kalau biasanya kita menginformasikan pergerakan saham, namun tadi juga sempat dibahas bahwa saham AirAsia saat ini sedang disuspend begitu. Kalau Anda melihat bagaimana AirAsia untuk melanjutkan perusahaan dengan model usaha yang barukah atau sebaiknya akan melakukannya seperti apa begitu? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya kalau dari yang AirAsia di Berhad ya, mereka udah pelan-pelan sebenarnya udah shifting ya. Selain dari airlines, mereka punya yang bisnis yang sebenarnya modelnya related ke financial dan teknologi fintech. Ada trading tadi ya, seperti itu ya? Betul, betul. Nah, itu yang modelnya kayak Big Pay juga. Nah, lalu mereka yang ada super apps itu tadi ya. Jadi itu sebenarnya pelan-pelan mereka menggeser bisnisnya ke e-commerce. Makanya dibilang mereka mengambil alih dari sisi logistiknya. Jadi itu buat memitigasi sebenarnya tren short term jangka pendek sektor aviation yang masih lemah sih.
Tapi nampaknya brand image AirAsia juga sebagai bisnis aviasi dan juga airlines begitu dengan beralih ke super apps yang juga disampaikan rencana dari Tony Fernandes, ini kira-kira prospeknya akan seperti apa Mas Niko? Kalau dari sisi long termnya kita harus lihat ya sebenarnya nanti execution-nya seperti apa ya. Cuman kalau kita lihat kan sebenarnya bisnis ini kan trennya lebih ke digitalize ya. Jadi kalau kita e-commerce, lalu fintech juga, financial teknologi itu harapannya positif. Yeah. Cuman itu juga sebenarnya akan sync dengan mereka punya core bisnis ya. Aviation, ibaratnya pembayaran maskapai nanti melalui yang big pay, lalu yang dari sisi e-commerce itu juga logistiknya akan diangkut melalui kargonya dari sisi AirAsia sendiri. Jadi ini sebenarnya support satu bisnis satu sama lain sih. Jadi in the long term kita melihatnya sebenarnya trennya harusnya positif ya. Oke, justru malah lebih efektif begitu ya, bisa menyiasati kelangsungan perusahaan dengan cara digitalize begitu ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri, jika memang super apps ini direalisasikan, seperti apa dampak positifnya mungkin bagi pasar Indonesia? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya kalau dalam jangka pendeknya harusnya nggak terlalu belum kelihatan ya. Cuman kalau dalam jangka panjangnya kita lihat sih harusnya harapannya ibaratnya mereka dengan bergerak dari sisi bisnis fintech ini itu sebenarnya akan positif sih. Apalagi e-commerce itu lagi bagus-bagusnya, lagi gencar-gencarnya sekarang. Kalau seandainya mereka bisa compete dengan ibaratnya beberapa e-commerce yang lain, itu yang ibaratnya itu mereka itu akan jadi source revenue buat AirAsia itu sendiri. Cuma sebenarnya sih kalau kita lihat core bisnisnya kan revenue breakdown-nya itu tetap masih gede itu di airlines ya, karena itu sebenarnya core bisnis. Nah, cuman itu yang sebenarnya menurut kita masih akan sangat berat sih dari sisi revenue-nya. Nah, cuman kalau dari sisi efisiensi, ini sebenarnya sih company itu udah cukup melakukan beberapa inisiatif yang positif ya. Contohnya kayak ibaratnya buat pesawat yang terbang itu biasanya pakai pesawat-pesawat baru. Jadi kalau pesawat baru itu tuh nggak terlalu lama diceknya. Jadi itu minimize dari sisi ground handling cost. Lalu mereka juga udah pangkas dari sisi karyawan juga. Lalu kedepannya mereka juga kayak beberapa pesawat ini kan model bisnisnya nggak beli ya. Mereka modelnya adalah menyewa atau melakukan lesi. Itu sudah sangat efisien dan efektif begitu ya, efisiensi pengeluaran dari perusahaan begitu. Nah benar, cuman kalau kita lihat sih sebenarnya masih ada ruang ya ke depannya. Karena kan ke depannya mereka harapannya adalah negosiasinya ini bisa berhasil dengan lessor, dengan lesinya. Jadi mereka dapat keringanan. Lalu mereka dengan pemerintah pun mereka ibaratnya meminta keringanan dari sisi pajak. Itu yang harusnya kalau deal itu akan positif. Kedua sebenarnya dari sisi restrukturisasi kredit nih yang kita lihat harusnya positif ya. Jadi kalau kita tahu kan bahwa tingkat suku bunga udah mulai turun. Jadi harapannya dengan tingkat suku bunga turun, negosiasi hutang, harapannya dari sisi mereka punya cost of fund atau dana itu bisa turun. Jadi itu akan sedikit mengurangi mereka punya beban keuangan. Oke, baik. Jadi itu harapannya sebenarnya ruang efisiensinya masih ada sebenarnya. Meskipun sudah melakukan tapi masih ada ruang efisiensi lagi yang bisa dilakukan oleh AirAsia Indonesia. Terakhir Mas Niko mungkin bisa singkat saja apa yang perlu dilakukan manajemen saat ini setelah sudah mengambil langkah untuk menunda dulu right issue? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya poin utama dari investor itu adalah sebenarnya dari sisi rights issue ya. Kalau seandainya mereka udah nggak disuspend lagi, itu kan jadi ibaratnya investor bisa trade. Jadi tingkatkan sebenarnya dari sisi porsi kepemilikan masyarakat at least 7,5% dulu. Dari posisi sekarang yang 1,6%. Kedua sebenarnya kalau kita lihat dari sisi cost structure ya, harapannya sebenarnya itu bakal positif. Walaupun kita revenue belum lihat ini, cuman kalau dari sisi porsi OPEX, ini kan sebenarnya udah turun kemarin di first half kemarin. Jadi itu trennya positif. Cuman kalau ruang-ruang eksekusi buat efisiensi itu masih ada, itu harapannya positif. Apalagi tahun depan kan mereka dari sisi cost available seat per kilometer yang dari fuel, dari minyak itu harapannya akan turun tahun depan. Jadi itu sebenarnya akan positif mereka mengurangi dari sisi bebannya. Nah, apalagi sebenarnya kan modelnya bisnis aviation ini kan dari sisi harga minyak ini kan kemarin sempat turun ya. Cuman nggak translasi langsung ke mereka punya cost. Nah, karena sebenarnya mereka modelnya itu kayak kontrak buat 1 tahun. Jadi tahun depan harapannya dengan harga minyak yang turun, ke depannya 2021 dari sisi cost structure itu bakal lebih murah dan itu bakal positif buat company ya. Cuma semuanya balik lagi sih, dari sisi investor confidence, kalau seandainya vaksin ini udah bisa ditemukan, mereka berani buat melakukan penerbangan, capacity atau load factor ini udah nggak dibatasi pemerintah di 70%. Maka ini harapannya bakal meningkatkan dari sisi revenue-nya. Revenue bisa dicapai lagi oleh AirAsia Indonesia. Baik, terima kasih Mas Niko telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Ya, sama-sama Mbak Cetri.
Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami.